Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini teman-teman, saya mau share di mana ada sebuah artikel tentang kisah Abraham atau Ibrahim ya teman-teman. Nah, seperti apa artikel tersebut? Kita cek ya teman-teman, kita baca sama-sama ya. Detik Hikmah, Jihan Najla Katrun Nada, Senin 29 Januari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita coba baca ya teman-teman. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ini kisahnya. Siapa yang tidak mengenal Ka'bah? Semua orang mengenalnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Begitu penting sejarahnya sehingga kita perlu tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Brili El-Rashid dalam Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman, menyebutkan inilah rumah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam dan arah tujuan utama ketika mendirikan sholat. Ka'bah adalah masjid termulia dan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 96-97 yang artinya, sesungguhnya rumah dalam kurung ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah dalam kurung Baitullah, yang dalam kurung berada di Bakkah atau dalam kurung Mekah, yang berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Dalam kurung diantaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya dalam kurung Baitullah maka amanlah dia. Dalam kurung diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dalam kurung, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari dalam kurung kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dalam kurung tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ka'bah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Lantas, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah? Nah, di sini dia menulis kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dia menguraikan ya teman-teman, dia menceritakan kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beberapa kali disinggung oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basuni dalam kisah-kisah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa pembangunan Ka'bah adalah perintah dari Allah SWT. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail alaihissalam menjawab, "Kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah kamu mau membantuku?" Jawab Ibrahim alaihissalam. Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini." Sembari menunjuk kepada anak bukit, keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggalkan pondasi Ka'bah. Waduh, Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu ayahnya Ibrahim alaihissalam membangun dan menyusun batu-batu itu hingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk menjangkaunya, Ismail alaihissalam datang membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kelak menjadi makam, yakni tempat Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Ismail alaihissalam terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga bangunan Ka'bah itu selesai. Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan doa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini karena takut amal mereka tidak diterima Allah SWT. Meskipun pintu amal telah dibuka, namun pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam terus berdoa kepada Allah SWT. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit hingga datanglah Jibril dengan membawa batu dalam kurung Hajar Aswad sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untuk batu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jibril datang kepadaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah SWT sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 128 sampai 129 yang artinya, "Kami, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Dalam kurung, jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik. Dalam kurung, rangkaian ibadah haji. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah dalam kurung sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana." Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Tuhan, aku telah selesai membangunnya." Allah SWT lalu memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun Ibrahim alaihissalam merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah SWT berkata, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Dia menulis artikel ini ya tentu berdasarkan Al-Qur'annya ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Yahudi dan juga Kristen, karena Yahudi dan Kristen kan ada Abraham. Dan kita tahu ya teman-teman, Abraham, Ishak, Yakub itu kakek moyang Yahudi ya teman-teman, atau Israel. Namun, kenapa cerita di sini berbeda? Tidak ada cerita yang seperti ini di dalam Alkitab maupun Tanak orang Yahudi ya teman-teman. Contoh seperti Allah SWT lalu memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Abraham tidak pernah berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya teman-teman, di sini Abraham, Ismail, ya itu menyembah Allah SWT ya teman-teman. Nah, seperti cerita ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari, meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Nah, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, dalam kurung diantaranya makam Ibrahim. Sedangkan kita tahu, Abraham, bukan di Mekah. Bagaimana bisa ya teman-teman, narasi-narasi ini berbeda dengan narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab maupun Tanak ya teman-teman. Nah, mau percaya manakah Anda? Mau percaya cerita, mau percaya Abraham versi Yahudi dan Kristen, atau Abraham versi Islam? Dan kita tahu ya teman-teman, sekali lagi, Islam itu dia muncul
abad 6 atau 7. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, Islam ini adalah termasuk salah satu agama Ibrahimik atau Abrahimik ya teman-teman. Aneh, kalau memang Islam mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahimik atau Abrahimik, pertanyaannya ya teman-teman, kenapa bisa narasinya berbeda? Sedangkan kita tahu ya teman-teman, kitab tertua itu berbahasa Ibrani. Artinya ya teman-teman, Yahudi sudah ada terlebih dahulu sebelum Islam. Islam dia kan bermuncul abad 6 atau 7 Masehi. Bagaimana bisa Islam mengklaim sebagai salah satu agama Abrahimik tetapi narasinya itu berbeda? Bahkan sosok yang disembah pun itu berbeda. Abraham tidak pernah menyembah Allah SWT ya teman-teman, tetapi menyembah Yahweh. Bagaimana bisa berbeda? Coba dipikirkan dulu teman-teman. Mana yang asli menurut teman-teman? Mau percaya manakah saudara-saudara? Tentu orang waras mempercayai yang tertua. Aneh ya teman-teman, kayak tidak masuk akal. Pertanyaannya, kita mau percaya sejarah atau percaya teologi? Ya kan? Nah, sejarah tidak dapat dibantah dengan apapun ya teman-teman. Tidak dapat dibantah dengan asumsi teologis. Siapapun dapat berteologi ya teman-teman. Siapapun bisa berasumsi. Tetapi pertanyaannya, apakah asumsi teologis Anda itu berdasarkan fakta sejarah? Kalau asumsi teologis Anda tidak berdasarkan fakta sejarah, maka itu sama dengan dongeng ya teman-teman. Sedangkan kita tahu Islam itu bermuncul abad 6 atau 7 Masehi. Artinya Yahudi atau Yudaisme itu sudah ada terlebih dahulu. Dan Islam muncul belakangan teman-teman. Bagaimana bisa mengatakan Abraham atau Ibrahim menyembah Allah SWT, terus makam Ibrahim itu di Mekah? Bagaimana bisa? Ya kan? Mau percaya mana Anda? Sekali lagi saya bertanya, mau percaya mana Anda? Dan orang waras percaya yang tua lah. Oke, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mengecek langsung ya teman-teman. Anda bisa membaca langsung artikel ini. Detik Hikmah, Jihan Najlah Katunada. Dia postingnya yang tanggal 29 Januari. Hari Senin, ini hari apa? Hari Rabu. Ini artikel baru ya teman-teman. Baru berapa hari. Jadi cerita ini berdasarkan Al-Quran ya teman-teman. Tetapi masalahnya, bagaimana bisa Islam kan mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahim, sebagai salah satu agama Ibrahimik atau Abrahimik. Tetapi bagaimana bisa narasinya berbeda? Kalau mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahimik, artinya Islamlah yang mengikuti Yahudi, bukan Yahudi yang mengikuti Islam. Baik sesembahannya, narasinya itu sebenarnya harus sama ya teman-teman. Kalau memang mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahimik, tetapi ini faktanya berbeda sekali ya teman-teman. Aneh bukan? Ya, silakan berpikir dengan cerdas lah. Perlu saudara-saudara ketahui ya, Gua Makpela di Hebron itu adalah situs orang Yahudi, situs Yahudi paling kuno di dunia. Dan itu tempat tersuci kedua bagi umat Yahudi setelah Tempel Mount di Yerusalem. Gua dan ladang di sebelahnya itu dibeli dengan harga pasar penuh oleh Abraham ya teman-teman. Itu sekitar 3.700 tahun yang lalu lah. Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Ribka, dan Lea, mereka semua dikuburkan di Gua Makpela. Gua yang sama ya teman-teman, Gua Makpela. Mereka semua itu dianggap sebagai leluhur dan ibu pemimpin bangsa Yahudi. Dan satu-satunya yang hilang itu hanya Rahel. Rahel itu yang dimakamkan di dekat Bethlehem, tempat Rahel meninggal pada waktu Rahel melahirkannya. Nah, karena Abraham juga dihormati dalam Islam sebagai ayah Ismail, makam tersebut dianggap suci bagi umat Islam yang menyebutnya sebagai tempat suci Abraham dan mengubah Basilika Bizantium yang dibangun di situs tersebut menjadi Masjid Ibrahim. Umat Muslim percaya bahwa Muhammad mengunjungi Hebron dalam perjalanan malamnya dari Mekah ke Yerusalem ya, untuk mampir ke makam dan memberikan penghormatan. Nah, makam tersebut kemudian menjadi tempat ziarah Islam. Dikatakan juga bahwa Muhammad sendiri yang mendorong kegiatan tersebut dan dengan mengatakan, barang siapa tidak dapat mengunjungiku, hendaklah dia mengunjungi makam Ibrahim. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dan barang siapa yang mengunjungi makam Ibrahim, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, saya cerita sedikit ya teman-teman tentang Mekah. Mekah adalah tempat kelahiran Muhammad ya teman-teman, dan tempat turunnya Al-Quran pertama kepada Muhammad, khususnya sebuah gua dari Mekah. Nah, Mekah ini dianggap sebagai kota paling suci di dalam agama Islam dan tempat ziarah. Jadi Mekah adalah rumah bagi Ka'bah yang menurut mayoritas itu merupakan situs paling suci umat Islam, serta menjadi arah sholat untuk umat Islam juga. Jadi Mekah itu sudah lama diperintahkan oleh keturunan Muhammad para Syarif yang bertindak sebagai penguasa independen atau sebagai pengikut negara yang lebih besar. Kemudian kota ini ya teman-teman ditaklukkan oleh Ibnu Saud pada tahun 1925 kalau tidak salah. Nah, pada periode modernnya Mekah itu telah mengalami perluasan yang luar biasa di dalam hal ukuran dan infrastruktur. Rumah bagi bangunan-bangunan seperti Abraj Al-Bait itu juga dikenal sebagai Mekah Royal Clock Tower Hotel. Kemudian gedung tertinggi keempat di dunia dan bangunan dengan jumlah luas lantai terbesar ketiga. Nah, selama perluasan ini ya teman-teman, Mekah telah kehilangan beberapa bangunan bersejarah dan situs arkeologi. Contoh misalnya seperti Benteng Ajat. Tadi sejarah awal Mekah itu masih banyak diperdebatkan ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada referensi yang jelas mengenai Mekah di dalam literatur kuno sebelum munculnya Islam. Itu tidak ada referensi ya teman-teman. Nah, Kekaisaran Romawi itu menguasai sebagian Hijaz pada tahun
100 lebih Masehi. Kemudian menguasai kota-kota seperti Hegra yang sekarang itu dikenal dengan Madain Saleh yang terletak di utara Mekah. Walaupun penjelasan rinci mengenai Arabia Barat itu telah dibuat oleh Roma seperti oleh Prokopius, itu tidak ada referensi tentang posiara dan perdagangan seperti Mekah. Ingat ya, penyebutan langsung Mekah pertama kali itu dalam literatur literatur eksternal, dan itu terjadi pada tahun 741 Masehi kalau tidak salah teman-teman, dalam kronik Bizantium Arab. Meskipun dalam hal ini penulis itu menempatkannya di Mesopotamia dan bukan di Hijaz. Nah teman-teman, mengingat bahwa kurangnya referensi sejarah dalam sumber-sumber Romawi, Persia dan India, dan sejarawan-sejarawan seperti Patricia Crown dan Tom Holland itu meragukan klaim bahwa Mekah adalah pusat perdagangan bersejarah yang utama. Nah, dalam pandangan Islam ya teman-teman, permulaan kota Mekah itu dikaitkan dengan keturunan Ismail. Dan penyebutan siarah di Lembah Baca itu dianggap umat muslim mengacu pada penyebutan Mekah sebagai Bakkah. Saudara bisa melihat kalau tidak salah dalam Quran surah 3 ayat 96. Kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, suatu saat di abad kelima, Ka'bah itu adalah tempat pemujaan para dewa suku pagan Arab. Nah, tahu tidak teman-teman, dewa pagan yang terpenting di Mekah itu siapa? Dewa pagan tersebut adalah Hubal. Nah, dewa tersebut, yaitu Hubal ya teman-teman, itu ditempatkan di sana oleh suku-suku Quraisy. Jadi, dewa tersebut, yaitu Hubal, itu yang ditempatkan di sana. Ditempatkan oleh siapa? Ditempatkan oleh suku Quraisy yang berkuasa dan bertahan sampai abad ke-7 teman-teman. Jadi pada abad ke-5, kaum Quraisy menguasai Mekah dan menjadi saudagar. Kemudian masuk abad ke-6 ya teman-teman, itu mereka bergabung dengan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Karena pertempuran di tempat lain itu mengalihkan jalur perdagangan dari jalur laut yang berbahaya ke jalur darat yang lebih aman ya teman-teman. Kemudian kekaisaran Bizantium sebelumnya itu sudah menguasai Laut Merah, namun pembajakannya itu semakin meningkat. Nah, rute lain sebelumnya yang melintasi Teluk Persia melalui sungai Tigris dan Efrat itu juga terancam oleh siapa? Terancam oleh eksploitasi kekaisaran Sasanid, dan itu diganggu oleh dinasti Lakhmid, kemudian Ghassanid dan juga perang Romawi Persia. Dan ketenaran Mekah ya teman-teman sebagai pusat perdagangan itu juga melampaui kota Petra dan Palmyra. Tetapi kaum Sasania tidak selalu menjadi ancaman bagi Mekah. Kenapa? Karena pada tahun 575 Masehi kalau tidak salah ya, itu mereka melindungi kota Mekah, melindungi dari dari invasi kerajaan Aksum, dan itu dipimpin oleh pemimpin Kristen Abraha. Nah, suku-suku di Arabia Selatan itu meminta bantuan kepada Raja Persia Khosrau I. Sebagai tanggapannya, ia datang ke selatan ke Arabia dengan prajurit dan armada kapal ke Mekah. Lalu intervensi Persia itu mencegah agama Kristen menyebar ke arah timur Arab dan Mekah, serta Nabi Islam Muhammad yang saat itu berusia 6 tahun di suku Quraisy tidak akan tumbuh di bawah salib. Tanda petik ya, tidak akan tumbuh di bawah salib. Sekali lagi, Nabi Muhammad yang saat itu berusia 6 tahun di suku Quraisy, tanda petik, tidak akan tumbuh besar di bawah salib. Muhammad itu dia lahir di Mekah pada tahun 570, sekitar tahun itulah. Kemudian Islam mengaitkan erat dengan Mekah pada waktu itu. Ia mulai menerima wahyu dari Tuhan melalui malaikat Jibril itu di dekat gua di pegunungan Hira di Jabal Al-Nur. Itu menurut tradisi Islam. Kemudian ia menganjurkan bentuk monoteisme Ibrahim untuk melawan paganisme Mekah setelah mengalami penganiayaan dari suku pagan itu kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian Muhammad hijrah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Namun ada konflik antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim yang terus berlanjut ya teman-teman. Yaitu keduanya itu bertempur dalam pertempuran Badar, di mana kaum Muslim mengalahkan kaum Quraisy di luar Madinah. Jadi setelah itu ya teman-teman, pada tahun sekitar 628 itu Muhammad dan para pengikutnya mereka ingin memasuki Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tetapi mereka dihadang oleh siapa? Oleh pihak Quraisy. Kemudian umat Islam dan orang-orang Mekah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian apa itu? Di mana kaum Quraisy mereka berjanji untuk berhenti memerangi umat Islam, dan mereka berjanji bahwa umat Islam akan diizinkan masuk ke kota tersebut. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya ya teman-teman. Itu dimaksudkan untuk menjadi gencatan senjata selama beberapa tahun. Tetapi hanya 2 tahun kemudian ya, kaum Quraisy itu mereka melanggar gencatan senjata dengan mereka membantai sekelompok Muslim dan sekutunya. Dan finally kota Mekah itu menyerah kepada Muhammad. Dan kemudian menyatakan perdamaian bagi penduduknya. Pokoknya citra pagan itu dihancurkan oleh para pengikut Muhammad, dan lokasinya diislamkan dan didedikasikan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya permasalahannya, sosok yang mereka sembah itu berbeda dengan sosok yang disembah oleh Yahudi dan Kristen. Aneh bukan? Islam mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahimik ya kan, tetapi
semua narasi-narasi yang ada di Al-Quran ya teman-teman, itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di Alkitab. Orang Kristen maupun orang Yahudi Tanak, isinya itu berbeda ya teman-teman, dengan Alkitab. Orang Kristen dengan orang Yahudi Tanak. Contoh misalnya ya teman-teman, perbedaan-perbedaannya itu misalnya arah sholat itu dari Yerusalem ke Mekah, ya kan? Arah sholatnya itu dari Yerusalem ke Mekah. Kemudian juga ya teman-teman, sosok yang disembah itu berbeda. Anak yang dipersembahkan adalah Ismail. Kemudian Abraham dimakamkan di Mekah. Kemudian Yesus, ibunya Maryam, saudara Harun. Dan masih banyak hal lainnya yang berbeda narasi-narasi. Aneh juga bukan? Seharusnya ya teman-teman, kalau memang agama Islam mengklaim sebagai salah satu agama Ibrahimik, kenapa ceritanya sosok yang mau disembah itu tidak sama? Ya kan? Seharusnya kan sama. Terlebih isinya ya kan? Seharusnya sama. Tapi ini kok malah berbeda sekali ya? Ya sudah, hanya ini saja yang dapat saya share ya teman-teman. Semoga Anda semuanya semakin lebih waras lagi. Terima kasih.